Nggak boleh sambil makan. Gak boleh sambil tiduran. Gak boleh sambil main game. Yang fokus ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik gimana nih? Udah siap belum ibadahnya? Udah dong kakak Grace. Udah ganti baju ya Ayah? Iya. Udah mandi belum? Udah dong. Udah mandi adik-adik. Nah sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Kak Jen akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami agar kami dapat serius dalam mendengarkan dan memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa ya. Amin. Amin. Nah Kak Jen, sebelum mulai ibadah kan kita mau nyanyi dulu ya Kak Jen. Iya. Kita nyanyi lagu apa Kak Jen? Nyanyi apa ya? Apa ya lagu? I will sing. Betul lagu I will sing. Oke. Musik Kakak Liz. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersuka. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan. Pujian dan sembahku untukmu Tuhan. Semua di hidupku untukmu Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah, pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu. Apa Kak Jen? Kekuatanku. Yes. Untukmu Tuhan. Pujian dan sembahku untukmu Tuhan. Semua di hidupku untukmu Tuhan. Selama-lamanya untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan. Selama-lamanya untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan. Selama-lamanya. Yeay. Kajian gimana? Udah sampai belum? Belum dong. Belum, mau nyanyi lagi? Iya dong. Iya dong, biar Tuhan Yesusnya semakin senang. Kita hari ini mau nyanyi lagi lagu Big or Small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Yeay, sa sa sa, kanan dulu. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan pasti bisa. Sampai bawah.
nyata, bertalenta. Bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Sekali lagi ya kajian bersama Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Yeay. Kajian udah 2 lagu nih. Sekarang kita mau ngapain lagi? Mau nyanyi buat firman Tuhan, Kak Grace. Oh, mau nyanyi firman Tuhan. Apa tuh kajian judulnya? Aku dicipta mulia. Aku dicipta mulia. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau angkat sebuah pujian, judulnya Aku dicipta mulia. Ku dicipta mulia, oh dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Kita nyanyiin lagi sekali lagi adik-adik. Ku dicipta mulia, oh dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, untuk jadi penyembahmu. Kita nyanyiin lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ku dicipta mulia, oh dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, untuk jadi penyembahmu. Untuk jadi penyembahmu. Untuk jadi penyembahmu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tadi kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, biar Tuhan disenangkan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, anak yang sayang sama Tuhan Yesus, katakan amin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, hari ini aku mau nyertain tentang seseorang yang badannya itu pendek. Terus dia itu seorang pemungut cukai. Jadi dia suka mengambil uang milik orang lain. Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira yang mau kakak omong ini siapa? Depannya hurufnya Z, belakangnya S.
Iya, betul banget. Namanya Zakheus. Nah, Zakheus ini siapa sih sebenarnya? Jadi, ceritanya waktu itu Yesus lagi berjalan di kota Yeriko. Terus, saat Yesus lagi berjalan, Yesus melihat seseorang yang memanjat ke atas pohon ara. Orang tersebut adalah Zakheus. Kenapa Zakheus memanjat ke pohon ara? Karena dia itu mau melihat Yesus. Tapi nggak bisa, karena badannya itu pendek dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, ketika Yesus melihat Zakheus, Yesus langsung bilang ke Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Loh, terus orang-orang di sekitarnya kaget dong, karena Zakheus ini adalah orang yang berdosa. Terus mereka sambil bisik-bisik ke orang lain, "Ih, Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya orang berdosa." Nah, tapi mendengar hal itu, Zakheus langsung ngomong ke Yesus bahwa dia akan memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang udah dia peras uangnya akan dikembalikan 4 kali lipat. Wah, gede banget ya. Nah, terus Yesus itu langsung ngomong ke dia bahwa keselamatan telah terjadi di rumah ini karena anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, adik-adik, itu adalah kisah tentang Zakheus. Apa sih hal yang bisa kita teladani dari Zakheus ini? Kakak menemukan 3 hal yang bisa kita teladani. Yang pertama, kita harus seperti Zakheus karena Zakheus itu semangat banget mencari Tuhan. Nih, waktu Yesus berjalan ke Yeriko, Zakheus tuh pengen banget ngelihat Tuhan Yesus. Tapi karena badannya pendek, dia nggak bisa ngelewatin orang-orang di sekitarnya. Tapi dia nggak langsung menyerah. Karena dia pengen banget ngelihat Tuhan Yesus, dia manjat ke atas pohon ara demi melihat Tuhan Yesus. Coba dia langsung menyerah, pasti dia nggak bakal ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, sama halnya sama kita. Misalnya nih, kita bangun pagi untuk ibadah sekolah minggu. Siapa di sini yang kalau dibangunin sama mamanya langsung marah-marah? "Ih, mah, ngapain sih bangunin pagi-pagi?" Nah, itu nggak boleh. Karena kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus semangat mencari Tuhan Yesus seperti Zakheus tadi. Ya, itu baru hal yang pertama. Nah, hal yang kedua yaitu Zakheus mau berubah dari yang tadinya pemungut cukai yang suka mengambil uang milik orang lain, dia berubah menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Zakheus bilang, setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang yang sudah dia peras uangnya akan dikembalikan sebanyak 4 kali lipat. Wah, Zakheus ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kita juga harus mau berubah seperti Zakheus. Misalnya, tadinya kita suka mencontek, tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mau berubah menjadi berkat. Kita nggak boleh melakukan dosa lagi, kayak mencontek, mencuri, atau melukai teman-teman kita. Itu nggak boleh. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu adalah hal yang kedua. Yang pertama tadi apa adik-adik? Ya, yang pertama adalah kita harus semangat bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, mau berubah. Sekarang, hal yang ketiga. Hal yang ketiga ini adalah kita harus sadar bahwa Tuhan akan selalu menerima kita meskipun kita ini adalah orang yang berdosa. Nah, seperti Zakheus tadi, Zakheus sadar bahwa Tuhan mau menerima Zakheus karena Tuhan berbicara kepada Zakheus bahwa
Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti, meskipun Zakheus tadinya berdosa dan jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap akan menerima Zakheus. Karena Zakheus mau menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Sama seperti kita adik-adik, meskipun kita ini orang yang berdosa, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan akan menerima kita, asalkan kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini tentang Zakheus. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10 ya. Nanti akan dibacakan oleh Kak Elvan. Jangan lupa ya adik-adik hafalkan dan kirim videonya ke Kak Mika. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita di dalam doa. Kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami ya Tuhan agar kami bisa meneladani sikap Zakheus ya Tuhan, yang mau bertemu dengan Engkau, yang mau berubah, dan menyadari bahwa Tuhan akan selalu menerima kami walaupun kami ini orang yang berdosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, dan bantu kami agar kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10 yang bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau udah dibuat videonya bisa dikirim ke kami Kak. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga menghafal ayat hafalan. Sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah anak-anak sekolah minggu GBI Bayangkara ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami, kakak dan adik kami. Juga berkati para guru sekolah minggu dan juga gereja kami. Biarlah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Pertemukan kami kembali di ibadah kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, karat dan lengat tidak bisa merusaknya. Pencuri tidak bisa membongkarnya dan mencurinya. 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, lengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkarnya serta mencurinya. 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Di sorga, lengat dan karat dan tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga, lengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.